Kisah Sukitman, saksi kunci dan utama mengenai peristiwa kelam di awal Oktober 1965 di Lubang Buaya masih menghantui pikiran kita. Jenderal-jenderal dan korban penculikan lainnya tewas dengan cara yang kejam oleh tindakan biadab anggota Partai Komunis Indonesia. Di balik keberlangsungan hidup Sukitman, pasti ada kehendak yang tersirat. Kita dapat menganggap Sukitman sebagai sosok yang selamat dari pembantaian yang dilakukan oleh PKI di Lubang Buaya, sebagai aset berharga bangsa yang teguh mempertahankan Pancasila yang tetap kokoh berdiri. Setiap indera Sukitman menjadi saksi bisu yang merekam penderitaan 6 jenderal bintang TNI yang disiksa oleh para anggota PKI. Ini adalah bukti yang memilukan dari kesadisan dan kebiadaban yang terjadi pada masa itu. Perbuatan para anggota PKI yang telah menghina jenazah para jenderal dengan melemparkannya ke dalam satu lubang sempit adalah tindakan yang sangat memalukan. Putra-putra terbaik bangsa Indonesia diperlakukan seolah-olah mereka adalah sampah oleh PKI. Hanya berkat anugerah Tuhan, bangsa ini memiliki seorang agen polisi yang bernama Sukitman yang menyaksikan langsung semua kejadian di Lubang Buaya. Andaikan Sukitman ikut menjadi korban penumpasan oleh para PKI, tentu Komandan RPKAD Sarwo Edi Wibowo akan kesulitan menghadapi kesulitan besar dalam menemukan jenazah 6 jenderal dan Letu Pierre Tendian. Tanpa kehadiran Sukitman, penumpasan terhadap PKI akan sulit dilakukan dan PKI tidak akan bisa dibubarkan. Tanpa keberadaan Sukitman, kita tidak dapat membayangkan bagaimana nasib negara ini yang seharusnya berdasarkan Pancasila dan berketuhanan yang Maha Esa bisa diacak oleh PKI. Sejak awal kemerdekaan, para anggota PKI telah menunjukkan kekejamannya terhadap santri, kiai, tokoh agama dan para pembela Pancasila. Tanpa Sukitman, kita tidak akan mampu menguatkan kebenaran bahwa PKI memang terdiri dari sekumpulan manusia yang tidak mengenal peri kemanusiaan. Atau mungkin para anggota PKI dengan sengaja menyisakan Sukitman sebagai alat untuk menimbulkan ketakutan kepada musuh-musuh PKI. Namun jika itu memang benar, hal itu tidak mengurangi keberanian bangsa Indonesia untuk memberantas PKI yang kejam dan biadab. Maha suci Allah yang telah memandu hambanya yang bernama Sukitman pada saat pagi dini hari yang penuh ketegangan dan sepi pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Pada saat itu Sukitman sedang bertugas jaga di Gas House Iskandaria atau Wisma Angkatan Udara Republik Indonesia untuk menjaga tamu dari negara Korea. Tanpa disadari, dalam momen yang penuh tanda tanya, Sukitman juga bersama rekannya, seorang agen polisi tingkat 2 bernama Sutarno, setelah melakukan pemeriksaan di sekitar tempat jaga. Mereka yakin situasi yang aman dan duduk sedang bersenda gurau. Namun tiba-tiba di pagi buta itu, mereka mendengar beberapa kali tembakan yang diduga berasal dari arah utara. Mereka mengira bahwa markas besar kepolisian sedang diserang. Dengan cepat, Sukitman mengayuh sepedanya dan memberi perintah kepada Sutarno agar menjaga pos dengan baik. Di dalam perjalanan itu, Sukitman melewati depan rumah Jenderal TNI DI Panjaitan. Namun tiba-tiba, ia dijegal oleh rombongan orang bersenjata yang meminta dia untuk berhenti. Mereka melemparkan senjata dan meminta Sukitman mengangkat tangan, mengira bahwa Sukitman adalah ajudan dari Jenderal DI Panjaitan yang sedang diculik. Akhirnya, Sukitman disiksa, diikat dan matanya ditutup dengan sehelai kain. Ia diculik dan dibawa ke Lubang Buaya, kemudian ditempatkan di sebuah rumah. Pada pagi 1 Oktober 1965, Sukitman menyaksikan dengan mata kepala sendiri kekejaman PKI yang terdiri dari Gerwani dan pemuda rakyat. Para anggota PKI tersebut menyiksa dan membunuh 6 jenderal serta seorang perwira menengah pertama, yaitu ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution yang gagal diculik oleh PKI. Dari menit ke menit, Sukitman melihat para jenderal ditusuk, ditendang dan diseret ke dalam sebuah sumur tua dengan kepalanya masuk terlebih dahulu, kemudian diberondong dengan tembakan biadab. Menurut Sukitman, setiap kali mayat anggota jenderal dilemparkan ke dalam sumur Lubang Buaya, mereka selalu meneriakkan, "Ganyong Kabir, ambil di sini," yang merupakan ejekan kepada para jenderal yang dibunuh dengan maksud kapitalis birokrat. Sukitman merasa ngeri dan takut, lalu ia berpura-pura mati agar tidak disiksa oleh pasukan biadab itu. Setelah selesai pembantaian, Gerwani dan pemuda rakyat mencari dedaunan sebagai upaya untuk menghilangkan jejak. Mereka pergi meninggalkan Sukitman begitu saja, menganggapnya sebagai sosok yang kecil dan tidak berguna, sehingga tidak perlu dipastikan apakah ia masih hidup ataupun sudah mati. Siang hari, pada tanggal 3 Oktober 1965, Sukitman yang masih terikat berhasil diselamatkan oleh pasukan pemerintah. Sukitman kemudian dibawa menghadap Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Komandan RPKAD. "Coba kamu ceritakan lagi semua yang kamu alami," kata Sarwo Edi.
Sukitman pun kembali bercerita. Meskipun ia telah menceritakan pengalamannya berkali-kali, Sukitman tidak merasa bosan, karena ia tahu bahwa ceritanya dapat berguna untuk mencari para korban kekejaman PKI. Oleh karena itu Sukitman bercerita dengan lengkap tanpa ada yang terlupakan. Ia menyatakan kepada Sarwo Edi bahwa ia ingin sekali membantu dalam upaya pencarian jenazah ke-7 perwira TNI. Setelah bercerita panjang lebar mengenai tragedi pembunuhan para jenderal, Sukitman diminta oleh Sarwo Edi untuk membuat denah sumur tua, tempat pembuangan mayat para jenderal. "Kamu," kata Sarwo Edi sambil menatap Sukitman, "ikut dengan pencarian RPKAD yang akan melakukan pencarian." Ada rasa bangga di hatinya. Bagi Sukitman, ini adalah tugas terbesarnya selama menjadi polisi. Sukitman pun pergi bersama Suherdi, berbekal denah dan petunjuk yang diberikan oleh Jenderal Umar Wira Hadikusuma, serta ingatannya tentang titik letak lubang buaya. Maka Sukitman menjadi petunjuk arah dalam proses penemuan sumur tua lubang buaya. Mayor Suherdi dan pasukan RPKAD berangkat ke lubang buaya, sementara Sukitman memusatkan pikirannya untuk mengingat kembali daerah yang pernah ia datangi. Begitu tiba di tengah kebun karet di lubang buaya, Sukitman melompat turun dari mobil. Ia berjalan cepat ke arah sumur tua. Pasukan RPKAD mengikuti di belakangnya. Daerah itu sangat sepi, padahal sebelum terjadinya peristiwa G30 SPKI, di situ banyak anggota organisasi massa PKI melakukan latihan militer. Pemuda rakyat, Gerwani, Pertindo, Sopsi dan lain-lain sebagainya berlatih dengan semangat. Latihan yang disiapkan untuk pemberontakan itu berkedok latihan sukarelawan untuk membantu perjuangan Mikora menentang Malaysia. Dalam usahanya melakukan kudeta, pengkhianatan dan pemberontakan G30 SPKI, Aidit telah menjadikan daerah lubang buaya sebagai basis kekuatan. Di tempat itu pula, ke-7 perwira TNI disiksa, dibunuh dan dikuburkan menjadi satu dalam sebuah sumur tua. Mereka dianggap sebagai penghalang bagi PKI dalam melakukan rencana busuk mereka. Pasukan RPKAD memeriksa daerah di sekitar lubang buaya. Mereka banyak menemukan bekas alat-alat yang digunakan untuk latihan kemiliteran, kertas-kertas catatan, majalah-majalah yang berasal dari Cina, peralatan makanan, dan peralatan lainnya berserakan di mana-mana. Di tempat itu juga banyak selongsong peluru berserakan di hampir semua tempat, termasuk di sekitar sumur tua yang kini sudah tertimbun. Bahkan ceceran darah yang sudah kering pun masih terlihat di sana, menjadikan bulu Roma lebih merinding. Bukti kekejaman orang-orang yang memiliki niat untuk menguasai negeri ini dan mengendalikannya sesuai dengan keinginan mereka. Pasukan RPKAD memeriksa gundukan tanah bercampur sampah. Sekilas tidak ada bedanya dengan gundukan tanah lain yang banyak terdapat di tempat itu. Untung saja Sukitman masih mengenali letak sumur itu. Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober tahun 1965, Regu ABRI yang terdiri atas RPKAD, polisi militer, dan KKO mulai menggali timbunan tanah itu. Akhirnya diketahui pula bahwa rumah yang berada di dekat sumur itu adalah milik seorang guru bernama Haryono, yang juga dikenal dengan sebutan Pak Besar Haryono. Ia banyak membantu PKI dalam menyiapkan penyiksaan dan pembunuhan keji itu. Penggalian pun terus dilakukan. Bagian paling atas dari sumur bergaris tengah 75 cm itu ditimbun dengan sampah-sampah kering. Lalu di bagian bawahnya terdapat timbunan tanah. Di bawah lapisan tanah itu ada timbunan daun singkong dan daun-daun lain. Di bawahnya lagi ada timbunan tanah lagi. Benar-benar usaha yang luar biasa untuk menyembunyikan lubang sumur tersebut. Saat hari sudah mulai malam, penggalian tetap tidak dihentikan. Anggota pasukan yang menggali mulai yakin mereka telah menemukan sumur yang mereka cari. Timbunan sampah yang mereka temukan masih kelihatan baru, belum membusuk. Para prajurit menggali dengan semangat tanpa kenal lelah. Sedikit demi sedikit timbunan yang berlapis-lapis itu dikeluarkan. Di antara lapisan-lapisan itu terdapat juga batang-batang pohon pisang yang dipotong kecil-kecil. Banyaknya tanah dan sampah yang digunakan untuk menutup lubang sumur membuat usaha penggalian berlangsung lambat. Setelah menggali lebih dari 10 meter, para prajurit menemukan lapisan timbunan terakhir. Lapisan terakhir itu terdiri dari sampah kering dan potongan kain warna-warni. Mendadak, para penggali mencium bau busuk yang sangat tajam. Pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, para penggali meneteskan air mata. Rasa haru dan sedih bercampur jadi satu. Di dasar sumur itu mereka menemukan jenazah para perwira TNI yang sudah mulai membusuk dengan posisi kaki di atas. Kolonel Sarwo Edi yang sudah datang sejak pukul 7 malam, mereka juga ikut terharu. Apalagi di sana ada Jenderal Ahmad Yani, sahabatnya sejak di peta. Mereka pernah bersama-sama bertempur melawan penjajah asing. Sarwo Edi sempat tidak kuat harus menyaksikan Ahmad Yani menjadi korban kekerasan bangsa sendiri.
Tak bisa dikatakan betapa perihnya rasa hati Sarwo Edi Wibowo saat itu. Sukitman pun tak kuasa menahan air matanya. Apalagi kini ia tahu 7 orang yang disiksa dan dibunuh di hadapannya adalah orang-orang yang telah mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara. Sarwo Edi menghampiri Sukitman. "Kamu harus hati-hati, jangan pergi kemana-mana dulu," kata Sarwo Edi menasihati Sukitman. "Keselamatanmu mungkin terancam, sebaiknya kamu copot semua tanda pengenalmu." Sukitman mengangguk. Ia cemas, namun juga Sukitman sama sekali tidak menyesal telah menunjukkan tempat ini kepada tentara. Mungkin ini bisa dianggap sebagai bentuk pengabdiannya kepada negara. Ia sendiri juga alat negara. Para tentara yang melakukan penggalian mengangkat ke-7 jenazah itu. Ini bukanlah tugas yang mudah, karena sumur itu memiliki kedalaman 12 meter dan sangat sempit. Sebenarnya dalam proses pencarian itu, Sukitman hampir putus asa, karena tempat itu telah ditimbun sampah dan dedaunan. Dengan bantuan dari pasukan Katak KKO pada tanggal 4 Oktober 1965, jam 8 pagi waktu Indonesia Barat, 6 jenazah perwira tinggi dan seorang perwira pertama Angkatan Darat yang diburu oleh anggota G30 SPKI diangkat keluar dari lubang sumur tua. Pangkostrat Maijen Soeharto ikut juga menyaksikan peristiwa memilukan itu. Jenazah para pahlawan revolusi kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, dipimpin oleh Inspektur Upacara Abdul Haris Nasution yang masih pincang. Putri Abdul Haris Nasution yang masih TK, yaitu Ade Irma Subiani Nasution, juga terbunuh oleh tembakan pemberontakan PKI. Keberhasilan dalam menumpas G30 SPKI tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan dan kegigihan pasukan RPKAD ke lapangan. Keberhasilan tersebut merupakan salah satu gambaran jiwa patriotik tanpa kenal menyerah yang merupakan ciri khas pasukan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Infanteri Sarwo Edi Wibowo. Jasa besar Sukitman dan kesaksiannya kemudian ditulis oleh Dr. Andes Sumarno di Pudi Sastro yang diterbitkan oleh Yayasan Sukitman Jakarta pada bulan Maret tahun 2006. Setebal 92 halaman, buku tersebut berjudul Kesaksian Sukitman, Penemu Sumur Lubang Buaya. Itulah sekelumit kisah tentang tragedi 6 bintang dalam satu lubang. Berkat jasa agen polisi Sukitman, semua kejadian itu dapat terbongkar. Kita sebagai generasi penerus bangsa ini patut mengucapkan terima kasih kepada agen polisi Sukitman yang telah memberikan kesaksian tentang kejadian G30 SPKI.